di sini. Yes. Mantap. Direkam jadi lebih enak. So, teman-teman, manggilnya teman-teman aja semua di sini kan isinya anak muda semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Buat yang belum pernah ketemu, nama saya Pane gitu ya. Nama panjangnya Perdanawan Pane, itu sih nama agak sedang aja, panjangnya panjang banget, Perdanawan Punjeraharjo Hakim Sutana Syaroni Pane. Males kan dengerinnya, jadi panggilnya Pane aja. Serius tuh namanya? Serius. Ada di tim rekrutmen, benar, tadi kata Eno, ada bareng sama Teddy gitu ya, ada Teddy, ada Zul, dan ada segambreng yang lainnya. Terus nomor ukuran sepatu 46. Nah ya, yang lainnya gue usah ditanyain, ntar aja nanyanya. Hari ini senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman yang konon katanya, nggak konon katanya, memang udah terbukti, udah kelihatan kerjaannya suka ngegaspol gitu ya. Ini tim gaspol nih yang, fenomenal banget gitu ya. Ini kumpulan orang-orang yang kalau kita bisa bilang darah baru, darah seger, darah muda, isinya orang-orang yang makin hari makin kelihatan kompaknya dan semuanya mau menuju ke satu tempat yang sama gitu ya, pengen sukses bareng-bareng. Bukannya nggak ada di industri ini yang kayak begini, tapi khusus kita di keluarga besar kita memang ini salah satu apa ya, kita bisa bilang salah satu pionirnya gitu ya, yang memang spiritnya beda banget gitu. Jadi kadang suka deg-degan melihatnya, ini luar biasa agresifnya dan yang lain-lainnya. Cuman memang kita belum sempat ketemu secara langsung ya teman-teman di tim Gaspol. Kenapa? Karena memang masih posisinya pandemi gini ya, masih ada banyak pembatasan. Walaupun saya juga tahu teman-teman suka banyak yang datang ke kantor gitu. Cuman memang saya punya batasan untuk boleh keluyuran ke kantor juga. Ya, so sekali lagi saya senang sekali bisa ketemu sama teman-teman di tim Gaspol ya. Ini kalau kita bisa bilang secara komplit walaupun secara virtual. Terima kasih juga buat Jo-nya udah ada belum sih? Jo-nya udah ada belum. Ya, kayaknya udah kelihatan. Ya, tapi lagi itu dia lagi ada urusan. Lagi OTW gitu ya. Terus udah ya benar tuh ada. Siap. Jo, thank you ya atas undangannya gitu. Akhirnya ketemu di sini. Thank you udah lu mau datang. Thank you buat supportnya ya. Gue rencananya memang minggu, gue lagi mikir tiap minggu atau 2 minggu sekali, gue minta tolong dari bagian trainer buat sharing sih. Jadi lebih berdaging lah. Variatif. Oke. Siap. Oke, thank you sekali lagi Jo dan teman-teman. Yang berikutnya adalah kita sekitar kalau nggak salah ya diinformasikan sekitar 3 jam ke depan, enggak, 90 menit ke depan kita akan mungkin kita akan sharing gitu ya, apa-apa aja. Terus ada kemarin Jo juga ngasih tahu ada beberapa request-nya gitu, apa sih yang pengen dibahas gitu. Mungkin ada feedback dari teman-teman yang sempat ikut di UMDP, cuman ada beberapa yang saya kurangin dari UMDP, ada juga yang saya tambahin selain yang di materi tersebut. Berharap ini bisa jadi apa ya, bekal buat kita bareng-bareng ngebangun tim dan bikin tim ini makin selaras. Nah, kalau ngelihat di depan, kalau saya lihat ke sini, itu kan ada beberapa layar yang harus di maintain gitu ya. Agak beda sedikit dibandingin offline langsung di flip chart. Ini saya harus ngeliknya ke sana kemari. Oke, itu aja sih disclaimer-nya. Kalau teman-teman lihat di depan layar teman-teman semua, saya memang pakai analoginya kali ini adalah Shinkansen leader. Ada yang tahu kah Shinkansen itu apa? Familiar nggak? Boleh open mic kalau kayak gitu. Kereta Jepang. Shinkansen apa sih? Kereta Jepang. Mantap. Yes, kereta yang ada di Jepang ya, benar ya. Shinkansen ini pasti biasanya orang familiar gitu ya dengan Shinkansen. Bisa dibaca Shinkansen lah, saya baca gitu ya. Shinkansen adalah salah satu jenis kereta yang cepat, bisa dibilang ini kayak kereta peluru. Shinkansen artinya kurang lebih kalau saya cari artinya adalah kereta peluru. Kenapa dibilang kereta peluru? Kenceng banget ini jalannya. Ini benar-benar kereta yang jalannya kenceng banget. Kalau kita bisa bilang ini kereta yang ngegaspol.
keretanya kenceng banget dibanding kereta-kereta yang kita kenal di Indonesia, gitu ya. Kecepatannya sendiri generasi-generasi Shinkansen yang terakhir gitu ya, itu sekitar 300-an kilometer per jam, 300 kilometer per jam teman-teman, sekitar 320 gitulah ya. Itu 3 kali lipatnya kereta yang ada di Indonesia. Kita harus akuin seperti itu. Dan Shinkansen ini nanti ada banyak keunikannya, saya akan ceritakan. Cuman gini, dia itu Shinkansen kalau saking hebatnya gitu ya, kalau dia telatnya adalah 18 detik. Yang saya barusan bilang adalah 18 detik, bukan 18 menit. Benar-benar 18 detik. Jadi kalau kita hitung tuh sebenarnya antara Jakarta Surabaya itu mungkin cuma sekitar 2 jam. 2 jam nyampe pakai kereta Shinkansen. Kalau ada gitu loh ya, kalau ada Jakarta Surabaya 2 jam. Jakarta Bandung itu sekitar 45 menit. Nah, kalau pada nanya, loh yang di Bandung itu yang kereta cepat, ya itu yang kira-kira mau dibikin tuh yang kayak gitu tuh, kereta cepat. Padahal nih generasinya Shinkansen sudah ada lagi yang di atasnya, ya, udah ada lagi era yang bukan Shinkansen doang, tapi ada yang namanya maglev. Ya, ini keretanya lebih ngegaspol lagi. Jadi ini kalau bisa dibilang ini gaspolnya gaspol. Ngebut-ngebutnya kereta ini. Dia itu kecepatannya jauh lebih kenceng daripada si Shinkansen. Shinkansen sekitar 300-an, dia sekitar 400 sampai 600-an. Bayangin, kita naik mobil 200 km per jam aja udah adrenalin, nyalinya udah deg-degan banget gitu ya. Tapi kan kereta gitu. Kereta dia sekitar 300-an. Yang ini maglev dia sekitar 400-an sampai bisa di top speed-nya trek lurus dia di 600-an. Oke. Nah, setelah kita ngomongin tentang 2 jenis kereta super cepat dan super cepat sekali ya, 2 hal yang itu, kita mau coba balik dulu nih ya ke Indonesia. Nah, nih kita balik dulu ke Indonesia. Tadi kita udah bahas Shinkansen, kita udah bahas maglev. Sebentar, ini cuma buat pembukaan aja kok. Nah, kalau di Indonesia itu kita kenal yang namanya adalah kereta jenis penumpang jarak jauh, itu jenisnya adalah jenis kereta Argo namanya. Teman-teman ada yang tahu nggak apa aja sih kereta Argo yang ada di Indonesia? Ini nama-nama yang familiar kok ini. Argo apa aja? Argo Lawu. Bromo. Argo Bromo. Anggrek. Muria tuh termasuk nggak ya? Muria, Sindoro, Sembrani. Nah, itulah kira-kira kayak gitu teman-temannya teman-teman si Argo itulah ya. Jadi itu kereta-kereta yang kita bisa bilang adalah dia yang bisa bawa penumpang dalam jumlah banyak, treknya yang jauh, bukan yang komuter lain gitu, bukan ya, yang Bogor Jakarta, Bogor kota, bukan yang itu. Cuman ini yang treknya gede dan kita bisa jaraknya benar-benar jauh gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah begini, ini apa sih faedahnya kita bahas kereta api jarak jauh di tim gaspol lagi ngumpul malam-malam kayak gini malah ngebahas tentang kereta Shinkansen leader nih, kenapa sih? Ada nih hubungannya teman-teman. Saya mau cerita nih, ada hubungannya. Kalau menurut saya leader itu seharusnya dia ibarat sebuah lokomotif di dalam bisnis. Benar nggak? Setuju apa nggak setuju dulu itu? Saya mau nanya, setuju nggak? Leader itu lokonya, lokomotifnya. Benar ya? Leader itu lokomotifnya, teman-teman. Jadi semua yang ada di sini, yang ada di sesi malam ini, baik yang sudah leader dan yang akan menjadi leader, gitu ya, future leader-nya yang ada di tim Gaspol, teman-teman perlu tahu bahwa teman-teman ini adalah lokomotif bisnisnya teman-teman sendiri. Nah, itu teman-teman adalah lokomotifnya. So, kalau kita mau ngomong begini nih, lokomotif itu tugasnya adalah dorong atau narik. Ya, teman-teman perlu paham ya, lokomotif itu bukan cuma narik, dia bisa dorong sebenarnya gitu, bisa depan belakang. Cuman umumnya kita cuma pakai buat narik-narik doang. Kurang lebih kayak begitu. Nah, kalau saya mau ambil dari Shinkansen sama kereta Argo, saya cuma ngambilnya Shinkansen sama Argo. Nggak mungkin Argo lawan maglev yang 600 km per jam, itu timpangnya jauh banget, 6 kali lipat lebih kenceng si maglevnya. So kalau kita mau ibaratin kayak gitu, kita cari dulu yuk persamaannya. Ya. Yang pertama persamaannya adalah Shinkansen dan Argo. Jenisnya Argo yang ada di Indonesia kayak gitu tuh ya. Sama-sama kereta angkut penumpang jarak jauh. Itu dulu kita sama-sama pahamin. Di bisnis ini, teman-teman sebenarnya sama nggak sih? Mirip-mirip nggak ngejalanin kayak urusan perkereta apian tadi yang saya ceritain? Sama. Tugasnya teman-teman salah satunya adalah mengangkut, dalam tanda kutip, mengangkut banyak orang dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk menuju satu tempat tertentu.
kesuksesan itu yang nantinya kan teman-teman biasanya udah definisiin, kamu mau join di bisnis ini, pengen jadi apa? Nanti kan disebut kayak gitu. Nah, teman-teman ini ngejalanin bisnisnya ini kayak lokomotif, ngajak orang masuk ke dalam gerbongnya masing-masing, dan kita jalan bareng-bareng. Apakah ini bisnisnya yang very short term atau yang short term? Enggak, teman-teman. Ini adalah bisnis yang long term. Dan kita berharap bisnisnya ya kita di Manulife ini, bisnis asuransi yang kita jalan ini adalah bisnis yang seumur hidup. Bisnis yang the one and only, bisnis yang kalau bisa mendarah daging. Dan satu lagi, kalau bisa bisnis yang turun-temurun. Wih, asik banget ya. Di luar sana banyak kok yang punya pabrik, yang punya bisnisnya turun-temurun. Bisa di teman-teman Gaspol juga banyak kok yang dulunya punya usaha, punya pabrik. Seingat saya begitu ya, punya usaha, punya pabrik, terus fokus di sini, dan pabriknya juga turunin segala macam. Ini bisnisnya kan juga bisa sama, turun-temurunin. So, teman-teman, kurang lebih konsepnya sama. Ini adalah perjalanan trek yang jarak jauh. Nah, itu perlu di-maintain. Nah, teman-teman, balik lagi. Teman-teman adalah sebagai lokomotifnya. Ingat ya, kita pinginnya kita juga long lasting, abadi di bisnis ini. So, kalau tadi itu persamaannya sama-sama untuk mengangkut sejumlah orang cukup banyak dalam trek yang panjang menuju satu tempat tertentu, saya bertanya nih gini, Nek, perbedaannya apa dong? Kalau perbedaannya, kira-kira apa teman-teman? Yang bisa dilihat perbedaannya apa? Perbedaan yang signifikan aja. Ayo, kita bayangin nih, Shinkansen yang kecepatannya segitu, dengan Argo yang kecepatannya cuma sekitar 100 km/an per jam. Shinkansen itu sekitar tadi 300-an. Tapi perbedaannya signifikan, masalah selain kecepatan, apa teman-teman? Ada yang tahu kah? Ayo, ada yang pernah naik Shinkansen terus dengar ceritanya? Mungkin cuma naik tapi nggak pernah tahu gitu ya, apa-apa. Mungkin ada yang pernah naik di sini, naik Shinkansen, tapi ya Pane, gue kalau naik Shinkansen ya gue cuma duduk nikmatin foto-foto, benar-benar nikmatin perjalanan. It's okay, nggak ada yang salah di situ. Tapi saya mau ngasih tahu rahasianya. Teman-teman, kereta yang zaman old, yang kayak model Argo itu, kereta diesel itu, dia ditarik oleh satu lokomotif yang ada di depan. Ibaratnya dia adalah leader. Kereta, gimana gambarin kereta ya? Ini kereta yang warna abu-abu, semoga kelihatan. Sebentar, saya mau ngecek, kelihatan nggak di layar? Sebentar. Ya, ibarat kereta nih, tumbler saya, maka yang warna abu-abu di depan, dia adalah leadernya. Kalau kereta zaman old, zaman dulu, kayak model Argo, maka cuman dia nih, cuman yang warna abu-abu ini sebagai lokomotif yang narik keretanya. Oke? Itu dia perbedaan signifikannya. Loh, emang kenapa dengan Shinkansen? Teman-teman, rahasianya Shinkansen bisa sekenceng itu adalah setiap gerbongnya, setiap rangkaian gerbongnya ada di Shinkansen adalah lokomotif. Kalau dia ada 10 rangkaian, kalau dia ada 15 rangkaian, saya nggak pernah naik Shinkansen, tapi setahu saya berdasarkan yang saya suka ngakuin riset kayak gitu ya, Shinkansen itu terdiri dari sekitar 10-15 rangkaian, tergantung prefekturnya seberapa jauh perjalanannya, provinsi antar yang di Jepang. Tapi anggaplah 10 gerbong itu, 10-10-nya adalah lokomotif yang saling bersambung. Wih, itu dia bedanya teman-teman. Teman-teman, saya mau nanya, teman-teman pengen jadi leader yang model Shinkansen, setiap leader adalah gerbong dan menjadi motor yang sama bagus, sama kuatnya, atau teman-teman masih pengen kayak leader zaman dulu yang model Argo-Argoan itu. Argo tuh Argo Lawu yang kayak gitu, yang cuma satu lokomotifnya, yang lainnya ngekor, ngintilin aja. Pilih mana teman-teman? Yang model kereta zaman old atau yang modelnya kayak Shinkansen? Pilih mana teman-teman? Silakan open mic. Shinkansen pasti dong. Pasti pinginnya Shinkansen. Nah itu dia teman-teman perbedaannya. Karena dia adalah generator ataupun dia adalah gerbong yang merupakan lokomotif disambung-sambung. Pada saat dia jalan, kalau satu gerbong itu bisa menciptakan misalkan sekian puluh kilometer per jam, waktu digabung secara bagus, secara sinkron, yang terjadi apa? Yang terjadi dia kencengnya sekenceng-kencengnya. Tentu trayeknya beda teman-teman. Nggak bisa model kayak ngelewatin pasar Tanah Abang. Banyak yang mati kalau Shinkansen lewat situ, tabrak-tabrakin sama dia, gitu ya. Tapi memang harus trek yang bagus banget. So teman-teman, saya berharap
teman-teman sekarang paham, oh kereta itu ada 2 jenis. Kereta yang di Indonesia masih yang model kayak diesel, kereta listrik saya nggak ngomongin kereta listrik komuter, tapi di luar sana sudah ada kereta-kereta yang kenceng. Analoginya adalah kalau kereta Shinkansen, setiap gerbong adalah Anda para leader, adalah teman-teman para leader. Tapi begini, kalau setiap gerbong, setiap jati diri kita adalah seorang leader dan leader adalah lokomotifnya, ada nggak kemungkinan keretanya sundul-sundulan? Ini nyambung, keretanya nyambung, dirangkai 10, tapi jedak-jeduk. Ada. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang disebut sebagai synchronize. So, teman-teman di sini saya mau ngasih lihat. Teman-teman adalah tim gaspol. Saya cuma tulis gaspol di sininya. Ya. Kalau teman-teman melakukannya lebih mantap dengan synchronize, gitu ya, satu sama lain, saya percaya kalau teman-teman sebenarnya udah sinkron, udah nyambung satu sama lain. Itu akan membuat laju keretanya jauh lebih lancar, ya, jauh lebih lancar. Kenapa dibilang jauh lebih lancar? Karena nyambung, komunikasinya nyambung, ritme aktivitasnya nyambung, pemahamannya nyambung, pola belajarnya nyambung, semuanya nyambung. Kalau itu udah bisa dilakuin, teman-teman, itu akan menjadi top marko top. Namanya harmonis. Ini akan menjadi harmonisasi yang bagus banget. Shinkansen dengan 10 gerbong, 10 lokomotif disambung jadi satu, dia harus sinkron. Kalau dia nggak sinkron, yang depan lagi start, yang belakang masih ngerem. Jedak, jeduk. Yang di dalam apa yang kejadiannya? Minimal muntah dan kejedot, teman-teman. Sama, kayak bisnisnya juga kayak gitu. So, teman-teman, yang saya gambar di depan sini, gaspol itu teman-teman semua, dengan ditambahkan synchronize, yang udah ada saat ini dan makin dipercantik dari waktu ke waktu, teman-teman pasti akan ketemu yang sama kita bilang adalah harmonisasi. Woi, mantap ya. Itu adalah doa dari saya lah buat teman-teman agar benar-benar makin top marko top ke depannya. Ya, itu terkait dengan Shinkansen leader. So, saya memang agak sedikit nyeleneh kalau bawain kelas gitu ya. Orang mah buka judul bahasa di belakang, nih bahasa di depan. Udah selesai tentang Shinkansen leadernya. Tapi saya mau nanya nih, karena semua ada di sini, karena semua benar-benar ada di sini lagi pada ngumpul bareng-bareng. Ya, kalau itu tadi adalah Shinkansen, sekarang saya mau ngomongin tentang the part of being a leader, teman-teman sebagai seorang leader. Bagi teman-teman yang saat ini belum menjadi leader dan akan menjadi leader, nggak apa-apa, anggaplah hari ini teman-teman adalah seorang leader. Saya mau tanya dulu, nih biar sinkron, biar kitanya sinkron satu sama lain. Kalau nanti teman-teman promosi bagi yang belum jadi leader, atau teman-teman yang sudah menjadi leader, baik itu UMB, MDM, ya, dan seterusnya nanti pada saat berjalannya, saya mau nanya, promosi itu menurut teman-teman nambah income apa nambah tanggung jawab? Mana yang benar? Menurut teman-teman maksudnya. Nambah income. Tanggung jawab. Kenapa dibilang nambah tanggung jawab? Karena ada tim yang harus kita develop, kita support, kita monitoring, gitu. Betul, sip. Karena nambah tanggung jawab karena kita ngebawa istilah sehari-hari kita bilang apa ya? Bawa anak orang, gitu ya. Jadi kita buat anak orang. Mungkin ada yang punya pendapat yang lainnya, teman-teman? Boleh? Ayo, apa nih? Nambah income doang, Pak nih? Ada mungkin pendapat yang lain, teman-teman? Enggak. Semuanya nih, sepakat mufakat nih. Nambahnya nambah tanggung jawab. Income nambah nggak, teman-teman? Mengikuti. Yes, benar. Naik level selalu nambah tanggung jawab. Income ngikutin. Saya ambil contoh yang lain. Berkeluarga dari bujang. Ini apa namanya? Ini yang saya ambil yang umum-umum aja, teman-teman ya. Dari posisi bujangan, terus berkeluarga, itu kan nambah tanggung jawab. Bukan income. Income jadi terbuka 2 pintu, nah begitu ya ceritanya. Nambah anak dan nambah pintu. Tapi nambah kesenangan ya. Ada temennya, ada teman ngobrolnya, terus ada anaknya nanti, ada keluarga mertua dan segala macam. Ini idealnya. Ini kita ngomongin ideal loh ya, bukan yang sinetron. Nah ini kita ngomongin ideal.
Artinya pada saat kita naik kelas, itu semua berawal dari tanggung jawab, income, dan yang lainnya itu mengikuti, itu turunannya. Nah ini dulu nih teman-teman. Ini yang perlu benar-benar digarisbawahin. Baik kepada teman-teman leader, ya leader-leader yang udah agak senior, leader-leader yang baru melintasi UM, dan teman-teman yang akan menuju babak baru menjadi seorang UM. Teman-teman mesti pahamin bahwa naik level itu selalu diawali dengan tanggung jawab yang bertambah. Ya, income dia akan ngikutin. Jadi dicintain dulu itu tuh bagian tanggung jawabnya. Kadang ada orang yang dikasih lebih seneng, tanggung jawabnya ogah terima. Nah ini yang hati-hati. Benar, ini yang hati-hati. Kenapa saya harus bilang hati-hati? Karena seringkali kejadian ya mau enaknya aja. Ini adalah momen di mana nanti di beberapa waktu ke depan kita akan ngomongin tentang screening, kita ngomongin tentang filtering. Gimana sih untuk memastikan adalah orang-orang yang ada di dalam tim kita agar dia bersinergi sama kita. Kenapa saya harus ngomongin ini di depan? Apalagi ini satu kumpulan leader yang emblemnya sama. Tim Gaspol. Kalau di UMDP beda-beda. Bener ya, No ya? Kemarin kan itu isinya orangnya beda-beda itu. Ada 30 apa 60 itu beda-beda batch. Itu ada banyak, itu beda-beda. Kadang nggak langsung nyantol di kepala. Tapi kalau ini sekeluarga besar, saya cuma mengasih tahu, pastikan pada saat keluarga besar tim Gaspol ini udah dibentuk, kulturnya terbentuk gitu ya, environment-nya udah kebentuk. Tolong yuk kita jagain, ya kita jagain. Karena isinya adalah orang-orang yang kita bilang adalah mau jalanin proses, kita mau belajar, kita mau tanggung jawab, pastiin. Pada saat kita ngajak orang, tampilkan bagian itu. Ada proses dari yang nggak tahu jadi tahu dan seterusnya. Itu ya. Jadi teman-teman ini adalah yang sering saya hampir 5 tahun terakhir saya selalu ngawalin kelas-kelas dengan part yang bagian ini. Kenapa? Kadang lupa. Saya mau promosi. Kenapa? Kenapa mau promosi? Karena ada duitnya. Terus kalau tanggung jawabnya gimana? Ya nanti aja dipikirin. Aduh, saya mah ngenes begitu. Jadi 5 tahun terakhir saya bawelnya di bagian sini dulu pasti. Tanggung jawabnya dulu, yang lain yang ngikutin. Deal ya teman-teman ya. Yuk, pertanyaan kedua lagi dari saya. Ya. 3 tugas agen asuransi terlepas dari level. Dari mulai agen sampai, kalau di sini sampai dengan SD. 3 tugas agen asuransi. No, nggak boleh jawab, No. Yang lainnya, ada yang tahu nggak? 3 tugas agen asuransi itu apa sih? 3 tugas agen asuransi. Cuma 3 loh tugasnya. Yang gede. Tugas, lah kok hilang slide-nya. Apa 3 tugas agen asuransi? Tahu product knowledge. Tahu product knowledge. Terus, ini saya lagi Memasarkan balikin. produk. Apa? Memasarkan produk. Yap. Rekrut. Memasarkan produk. Terus rekrut. Apalagi? Satu lagi tuh. Apalagi teman-teman? Ada yang tahu nggak? Satu lagi. Ini udah hampir benar kok. Product knowledge. Product knowledge. Mohon maaf, jempolnya gede-gede. Product knowledge. Ini dokter aja tulisannya lebih bagus. Jelek banget. Gede banget ini tangannya. Udah, ini doang teman-teman. Nggak ada lagi. Membantu nasabah. Cakep ini dia. Bantu nasabah. Ada lagi yang mungkin beda? Banyak ya sebenarnya ya. Please teman-teman, don't shy cat. Jangan malu-malu kucing. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Teman-teman jawab aja dulu. 3 tugas agen asuransi, saya coba rangkum ya. Aslinya mah banyak, bejibun. Kalau orang Betawi bilang, banyak banget, Bane. Lu bisa-bisanya lu bilang 3. Tapi benar teman-teman, saya mencoba merangkum agar teman-teman nggak
berantakan sana sini. Sebenarnya teman-teman ngerti, cuman saya bantu untuk rangkum dulu ya, biar kita sama cara mikirnya. Oke, saya ganti warna deh biar kelihatan enak. Sip. Tugas yang pertama adalah, ya nggak kelihatan. Kuning kali ya. Jualan. Kelihatan nggak di layar? Ya, kelihatan. Salam. Sip, jualan. Tugas yang kedua adalah apa teman-teman? Rekrut. Begitu ya. Yang ketiga adalah servicing. Cuman 3 tugas agen asuransi teman-teman. Jualan, rekrut, servicing. Enak banget ngomongnya. Jualan itu banyak turunannya. Iya, jualan emang bener banyak turunannya. Wah, apalagi rekrut Pane, makin banyak lagi. Iya, servicing. Iya, ada welcome call dan segala macam. Iya, itu bagian dari proses itu. Tapi teman-teman perlu tahu nih, ini adalah kata kunci yang kalau ada orang nanya, jangan dibikin ribet. Jangan dibikin ribet. Bener, orang nanya, lu ngapain aja sih jadi agen asuransi? Teman-teman tahu langsung di dalam kepalanya. Saya jualan. 2, saya rekrut karena saya ngembangin tim. 3, saya melakukan servicing. Servicing itu atas apa? Atas nasabah pada saat saya jualan, dan servicing atas orang-orang yang saya rekrut, yang saya ajak ke bisnis ini. Paham ya? Jadi servicingnya menjadi development, belajar tuh yang tadi tulisannya adalah yang tadi ada bilang product knowledge gitu ya, belajar. Itu termasuk part dari kita sebagai leader, servicing kepada orang yang kita rekrut. Jadi tugasnya cuma 3. Kalau dipikirin sampai detail, ya banyak memang. Tapi pahamin dulu agar diri kita paham memang sebenarnya tugasnya cuma 3. Jual, rekrut, servicing. Jual, rekrut, servicing. Turunan di dalamnya memang sesuatu yang harus kita lakukan, yang memang harus kita absorb. Well, kita lakukan. Tapi jangan dibikin complicated di dalam kepala kita. Kita bilang tugasnya A, B, C, D, walaupun itu semua benar, gitu ya. Jadi sama hampir 5 tahun terakhir lebih, gitu ya. Saya sering kalau ngobrol sama teman-teman leader, jadi dari tempat-tempat sebelumnya, kalau ditanyain, jadi sebenarnya tugasnya sehari-hari ngapain? Gua banyak. Jadi ngeluh. Orang jadi ngeluh. Nah, ini part di sini saya pengen ngasih tahu. Jangan mengeluh, jangan dikeluh kesahkan. Itu adalah bagiannya. Teman-teman sudah memilih jalan hidupnya ada di sini, ya mari kita jalanin. Ya, mungkin sadar nggak sadar, kadang suka, aduh banyak banget sih. Loh ya, memang itu bagiannya. Nah, balik lagi. Jadi kalau saya ngobrol sama mereka, seringkali ada kata-kata seperti itu. Aduh, nih banyak banget tugasnya. Aduh, mumet segala macem. Waktu saya tanya tugasnya apa, oh dia sebutnya banyak banget. Ternyata waktu nolak gitu ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang kaget tadi 3 gitu, nggak mungkin. Tapi pada waktu kita tahu, ya sebenarnya gelondongan gedenya itu 3. Tapi sekarang, bukan sekarang, di dalamnya ada beberapa part. Nanti kalau ada orang juga mau join di bisnis ini, teman-teman tolong bantu kasih tahu sama mereka. 3 tugas utama agen asuransi, mau level mana aja, artinya secara umum adalah jualan, rekrut, dan servicing. Jangan sampai nanti bilang begini. Jangan sampai yang kita rekrut atau kita ajak masuk ke bisnis ini, dia bilang gini, gua mah jualan aja, nggak mau gua rekrut, apalagi servicing. Waduh, ngeri banget teman-teman. Pernah ada kayak gitu panik kejadian di dalam hidupmu? Ada teman-teman. Ada orang yang bilang gitu. Saya maunya jualan aja. Kalau rekrut sama servicing mah ogah, nggak, itu bukan urusan saya. Lah, bagaimana? Saya bilang. Nah terus kalau nasabah itu nanti dia mau nanya, ya kalau dia mau nanya ya udahlah, dia nanya aja ke CS. Astaga, saya bilang, ini mau bangun bisnis atau mau ngapain ini orang? Nah, kita percaya bahwa kita tidak di sini nih, keluarga besar tim Gaspol tidak melakukan hal tersebut, ya. Baik, karena ini saya tekankan sekali lagi, ini cerewet part 2-nya saya. Oke, saya hapus bagian yang ini. Oke, semoga teman-teman kalau ada yang perlu catat silakan dicatat. Yang berikutnya adalah pertanyaan saya yang ketiga, ya. Pertanyaan saya yang ketiga. Pengen ngecek aja nih, pengen ngecek.
Teman-teman nanti boleh open mic pas di sini. Jualan sama ngerekrut, mana yang lebih menantang? Mana yang lebih menantang? Saya nggak bilang susah, menantang aja. Rekrut. Rekrut. Kenapa rekrut lebih menantang? Kenapa rekrut lebih menantang? Mungkin frekuensinya untuk disinkronkannya belum tentu sama. Waktu ngesinkroninnya belum sama. Oke. Ini karena masalah sync. Apalagi? Yo, teman-teman yang lain. Kenapa? Karena tadi yang menantang rekrut. Jualan, gampil. Apalagi? Kenapa? Karena apa? Ada yang punya ide yang lainnya? Ya, teman-teman. Komen dong, woi. Kenapa? Kenapa, ayo? Jawab jujur aja dari hati gitu loh. Nggak ada salah. Dusta di antara kita. Nggak ada salah. Benar. Nggak ada salah benar. Nggak ada. Lebih susah mana gitu pertanyaannya kan? Ya. Lebih menantang yang mana? Lebih menantang mana? Lebih menantang rekrut. Yes. Teman-teman, dari ujung Prudential sampai di sini, jawaban, kenapa saya nyebut Prudential? Karena saya bukan orang yang suka menggambarkan pakai kepala merah, jadi saya sebut nama brand aja sekalian ya. Kita keluarga besar di sini, tiada dusta di antara kita. Jadi saya ngawalin 2009, jadi saya juga masih new kid on the block kok ya di industri ini gitu ya. 2009-an Agustus tanggal 29, tepat di bulan ini, 12 tahun yang lalu, saya ketemu masuk di Prudential. 5 tahun 5 bulan 13 hari saya ke AIA, habis itu ke AXA, sampai sekarang ada di Manulife. Teman-teman dari ujung sana sampai ujung sini, ditambah di luar-luar itu, kalau ditanyain jualan sama rekrut, mana yang lebih menantang, hampir 99% semua jawabnya rekrut. Bahkan ada yang bilang kayak begini, kalau jualan, ya 1 sampai 15 hari jadi duit, walaupun belum transfer tapi udah jelas jadi duit. Tapi rekrut 1 sampai 15 hari bisa jadi musuh. Wih, ngeri banget, saya bilang. Saya sampai nanya, Bu, kenapa begitu? Iya, soalnya orang kalau udah direkrut, bawaannya ngilang aja. Saya tanya, kenapa ngilang? Ditolak gitu. Iya, aku ditolak sering. Nah, saya tanya, emang Ibu waktu zamannya jualan nggak ditolak? Jo, foto aja, ditolak juga katanya. Nah, terus kenapa disalahin rekrut? Ternyata sama kok prosesnya, teman-teman. Ini cuma siklus yang diulang-ulang berdasarkan urutan aja. Nanti ketemunya di situ-situ lagi. Saya ceritain sedikit ya. Jadi kalau ditanyain, benar jualan sama rekrut yang lebih menantang memang si rekrut. Itu yang lebih susah, rekrut. Kenapa? Karena harus nyakinin orang, in daily kita akhirnya ketemu gitu ya. Hari-hari lah istilahnya ada di depan kita kalau kita di kantor, tapi kalau sekarang gitu WFH begini, mungkin kita zoom gitu. Kalau jualan ya sekali jadi ditolak, udah selesai. Ntar di follow up lagi. Tapi kalau rekrut begitu dia jadi, ada di sama kita terus. Jadi memang challenging sekali. Rekrut ini adalah ngurusin orang, gitu ya. Ngurusin anak aja kadang jungkir balik, apalagi ini ngerekrut, ngurusin orang. Artinya emang susah Pak ngerekrut. Oh, enggak juga sih. Ngerekrut itu partnya jadinya adalah gimana kita ngebangun lingkungan, kita ngebangun kultur, kita ngebangun kita ngebangun komunikasinya. Seringkali kejadian teman-teman yang nggak kuat itu, saya ngomongnya part ini agak sedikit lugas karena saya ada di tim Gaspol. Di tempat lain saya jarang ngomong sejauh ini nantinya. Ya kenapa? Karena di sini saya ngelihat jauh lebih komunikatif, jadi jauh lebih terbuka dan jauh lebih siap menghadapi untuk agresif gitu. Jadi ini jadi satu keberuntungan buat saya untuk bisa sampaikan di sini. Tapi balik lagi, kalau jualan itu cuman tektok langsung jadi atau enggak, kalau rekrut itu begitu enggak kita putus jadi, itu kita jagain orang. Itu jagain orang. Di atas rekrut, setelah rekrut ada satu proses lagi. Teman-teman tahu nggak itu apa? Saya tanya dulu nih, tahu nggak? Di atas rekrut itu ada siapa?
Siapa lagi? Ada apa? Kalian tahu nggak? Develop. Ya, training. Bener Jo. Ada develop. Jadi siapapun yang bilang siapapun yang bilang rekrut itu susah, berarti dia jago jualan, tapi belum pernah ngedevelop. Pahamin dulu nih. Ini ada polanya nih. Jadi pola ini akhirnya saya tulis-tulis, ternyata bener gitu urutannya. Siapapun, saya ulang, siapapun yang bilang jualan itu gampang, siapapun yang bilang rekrut itu susah, dia pasti harusnya gampang jualan, tapi belum kuat ngedevelop. Belum pernah ngedevelop malah mungkin. Jadi cuman jualan, jago, ajak, begitu nyampe di dalam, pusing, mabok. Ini orang diapain ya? Yaudah, lu semoga sukses deh. Ada lo teman-teman yang kayak gitu, semoga sukses. Gue doain lu sukses, kan lu udah join di sini. Cilaka. Terus gue suruh ngapain? Ya, lu belajar deh sana sini. Lu belajar aja. Pokoknya kalau lu bisa sukses enggak. Usahain lu sukses. Wah, ada yang kayak begitu? Ada. Kebetulan kalau saya ngintip tim Gaspol enggak kayak gitu. Masuk di develop, jagain. Banyak proses ngejagainnya. Itu udah top Marco top. Please pertahankan dan ditingkatkan. Itu ya. Di atas develop ada siapa teman-teman? Jualan, rekrut, develop. Tuh. Coaching atau monitoring. Yes, benar. Monitoring. Kalau teman-teman sudah nyampe di titik monitoring, yakin deh teman-teman akan bilang begini, buset deh, monitoring, ampun. Ini ngurusin orang ini orang pada kemana? Ini satu agent gue nih kemana? Ditanyain nggak ada, segala macam. Berarti teman-teman seharusnya sudah ngelewatin jualan, udah tutup mata, bisa jualan, rekrut, udah tutup mata, bisa ngajak orang dengan mulusnya, gitu ya. Develop, walaupun mungkin belum tutup mata, tapi udah lancar, udah ada polanya. Ini bisa secara individual sebagai leader, tapi bisa juga secara gerombolan, secara grup besar sebagai tim Gaspol. Developnya udah kuat. Tinggal misalkan tinggal monitoringnya. Selalu setiap kita naik level, kita nambah tanggung jawab. Dan yang sebelum-sebelumnya akan menjadi sangat mudah sekali. Waktu kita naik SMA atau kuliah, maka mungkin seharusnya pelajaran yang dari SMP, SD, turun ke bawah, itu udah gampil buat kita. Bahasa apa itu gampil? Bahasa dulu lah ya. Udah gampil lah, udah gampang lah buat kita. Gampang, Begitu kita masuk kuliah, alamak, belajarin apa ini? Gitu ya. Jadi selalu naik kelasnya akan menjadi seperti itu. So kalau ada teman-teman hari ini masih berani bilang bahwa rekrut itu susah. Coba belajar nge-develop dulu. Coba belajar monitoring dulu. Sama yang satunya lagi. Belajar nge-retain, ngejagain orang. Udah dididik, jadi berbusa-busa mulut, udah keringat dingin, dijadi orangnya. Ada aja drama keluarga lah, drama kumbara lah, apalah, hilang. Belum lagi segala macam. Itu panjang teman-teman prosesnya. Tapi bukan artinya belajarnya jualan dulu terus nggak nge-retain. Enggak, itu bisa jalan sekaligus berbarengan. Retain itu bisa dari engagement, bisa dari acara kekeluargaan, ngobrol, perhatian, bisa dari situ. Banyak turunannya, nggak mungkin dibahas malam ini. Tapi artinya, sekali lagi saya ingetin, siapapun bagi teman-teman yang bilang bahwa, mana monitoring susah banget. Coba sambil jalan monitoring, belajar nge-retain. Ada lagi? Ada, belajar nge-retain. Nge-retain bukan yang harus gimana-gimana, nge-retain itu lebih kepada mahamin timnya. Lu lagi kenapa? Kok mandek, nggak ada aktivitas? Bos, susah banget. Nggak ada orang yang mau diteleponin. Masa? Yakin nggak ada yang diteleponin? Enggak. Emang sehari ini udah nelfon berapa? Belum ada. Emang punya leads yang mau diteleponin? Enggak sih. Kok nggak punya? Belum bikin. Ada aja tuh teman-teman kayak gitu. Monitoring dan retain bisa aja nyambung jadi satu ada di situ. Emang kenapa sih? Lu kayaknya malas banget. Bukan begitu. Kucingnya mati semalam. Kucing lo mati? Iya. Kasihan banget. Teman-teman, ada aja yang kayak begitu beneran. Ada, kita punya tim, gara-gara kucingnya mati, dia melo sebulan. Ada yang kayak begitu. Saya pernah kok kejadian ada satu tim, tempat yang dulu, gara-gara binatang peliharaan, bukan kucing, anjing gitu, gede, bagus, mati. Sebulan dia nggak masuk kantor. Saya sampai geleng-geleng, kemana anak kalian itu? Saya tanya sama leadernya.
lagi melo katanya. Lagi melo, kenapa? Piaraannya mati. Saya mikir, piaraannya. Emang dia punya pacar ya? Emang siapa pacarnya? Bukan, anjingnya. Hah? Anjingnya mati? Iya. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi coba, leadernya? Bantuin nyariin anjing yang mau diadopsi. Semangat dia. Kurang dari 3 hari dia balik lagi ke kantor. Walaupun tetap awalnya masih melo-melo. Lama-lama akhirnya lancar lagi. Yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Ada aja. Coba kalau kita bilang, aduh, repot banget ngurusin kayak begituan. Enggak deh, nggak usah deh. Ya iyalah, rekrut jadi susah. Orang kita ngomong orang, kita jagain anak orang. Ingat ya tadi, kita jadi gerbong kereta, itu kita juga jagain orang. Oke? So, saya mau langsung lanjut ke bagian ini, karena saya sangat khawatir sama waktu yang nanti terbatas misalkan. Ya. Kalau orang udah diajakin, sorry, sini dulu sebentar. Kalau ini kita udah lewatin semua, anggaplah ini lancar. Saya nggak bilang semuanya udah jago, ya semua poin jualan rekrut, develop, monitoring, retain ini jago, nggak. Yang penting udah ditauin. Oh, sekarang saya lagi fasenya lagi banyak ngerekrut. Sambil saya banyak ngerekrut, sambil saya semakin lancar ngerekrut, saya harus belajar ngedevelop dia. Belajarnya dari mana ngedevelop? Ya dari leader-leader yang udah ada. Tanya, lu gimana sih ngajarin anak-anak baru? Oh, masukin aja kelas yang ini. Oke, gue ikut ya, gitu segala macem. Kan sinkron nih, semuanya jadi sinkron. Jadi kereta jalannya kenceng banget. Masukin develop, monitoring. Aduh, kayaknya malas dia monitoring. Nggak boleh. Monitoring harus tetap dilakukan, harus ditanya. Kamu hari ini gimana? Ketemu sama si Pane, udah jadi atau belum? Belum. Panenya ghosting. Emang kenapa dia ghosting? Begini. Oh, pantas aja. Lu nanyanya sama dia jam 12 malam. Kan dia bete kalau digituin. Pasti dia nggak mau bales. Hal-hal ini harus sebagai leader kita nauin. Kita mau ngejalanin ini. Kalau enggak, waduh, teman-teman, repot banget. Repot kenapa? Capek-capek kita ngelakuin, tapi enggak siklusnya enggak dijagain. Ya, ingat sekali lagi. Saya nggak bilang teman-teman harus 100% jago dari jualan sampai retain, tapi please, karena udah bagus, tim Gaspol belajarlah untuk memastikan semua siklus ini ada. Semakin teman-teman naik UMB, MD, MSD, percaya deh, tanggung jawabnya semakin banyak dan semakin komplit. Dan pasti ngikut si bonusnya adalah dari sisi income, ya. Terus kalau ada orang yang udah diajak masuk, teman-teman, Pane, kalau udah ada orang yang udah diajak masuk, prosesnya harusnya kayak gimana sih? Ini sebenarnya ada beberapa bridging ya, tapi saya harus potong, benar-benar saya harus potong. Kalau ada orang yang udah masuk ke dalam bisnis ini, terus apa yang harus kita lakukan? Ada 4, teman-teman. Ada 4 yang harus teman-teman lakukan. Dan ini harus sinkron. Baik diri sebagai seorang leader individual, dan atau sebagai grup di tim Gaspol. Teman-teman tolong dipahamin. Ada 4 langkah yang benar-benar harus dilakukan kalau teman-teman ingin melihat agentnya teman-teman atau timnya teman-teman grow, bertumbuh dan berkembang. Ini ada 4 bagian. 4 bagian ini sangat sederhana, bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, ya, dan bisa mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah Manulife. Tapi kalau tidak atau mungkin tidak sesuai, lakukan sendiri. Take your responsibility. Itu pesan saya. Yang pertama adalah pecah telur. Ini semua adalah part di mana kayaknya sebenarnya teman-teman udah paham kok. Tapi tolong fokusin orang yang baru join di timnya teman-teman, pastikan dia benar-benar bisa mudah dan cepat di bagian pecah telur ini. Ya, benar, dia harus bisa. Kadang suka orang bilang begini, berapa lama Pak Nek? 30 hari. Wih, hebat juga ya 30 hari. 60 boleh, 90 ya itu agak kelamaan tapi ya sudahlah gitu ya. Idealnya berapa? 30 sampai 60. Kalau dari sisi perusahaan harus disesuaikan. Tapi pecah telur ini bukan cuma sekedar pecah telur untuk KPI tim manajemen atau KPI teman-teman. Bukan. Serius, bukan. Bukan karena saya di tim manajemen terus saya bilang pecah telur ya, itu NRA ya, gitu. Enggak, bukan, teman-teman. Saya mencoba berdiri di sisinya teman-teman. Enggak di dalamnya langsung, tapi saya mencoba 100% ada di sisinya teman-teman.
Proses pecah telur ini adalah proses di mana trust-nya anak baru, new kid on the block, trust-nya terbentuk dan terbangun seketika. Bayangin, kalau dia berbulan-bulan, 3 bulan, nggak pecah telur juga, nggak punya satu case juga, apa yang terjadi teman-teman? Mungkin dia akan frustasi, benar ya? Tapi kalau dia bisa pecah telur dalam waktu, mungkin tidak sesingkat-singkatnya, tapi sewajar-wajarnya. Belajar dulu, join field work, terus tanya-tanya, kepleset, kejedot, ditolak, di ghosting. Bisa, walaupun masih dibantuin leadernya, tapi dia pecah telur dalam waktu yang sewajar-wajarnya. Percaya deh teman-teman, mulai ada rasa cinta di sana, mulai ada rasa suka. Mentor saya dulu ngasih tahu kayak gitu. Mentor ini zamannya di Prudential gitu ya. Mentor ini beliau CAO-nya di sana. Saya waktu itu bilang, ya apa emang bener kayak begitu. Sampai saya perhatiin dan saya ikutin, dan saya bareng sama leader di zaman itu gitu ya. Zaman itu bareng sama leader ikut di jalanan dan segala macam. Oh iya bener juga. Proses ngebantuin pecah telur ini adalah proses nge-retain, memaintain hubungan. Agen baru, tim baru ini ngerasa bahwa gue dilindungin, gue diajak, gue diemong, bahasanya emong, diarahin sama si leader ini. Proses pecah telur ini kritikal teman-teman. Saya nggak ngomongin first full month, saya nggak ngomongin 90 hari, saya nggak ngomongin NRA, tapi saya lagi berbicara bahwa teman-teman pastikan saat ada orang masuk ke gerbong teman-teman, pastikan dia tahu apa yang harus dilakukan. Duduk-duduk di mana, toilet-toilet di mana. Pecah telurnya dia harus benar-benar tahu apa yang harus dilakukan sampai dia punya first case. Begitu dia punya first case, percayalah, itu adalah moment of truth-nya mereka. Teman-teman yang pertama, coba ingat deh, pertama kali dulu join, begitu pecah telur tuh rasanya kayak apa ya? Kadang orang kalau bercanda ngomong kayak bisul pecah, lega, gitu ya. Tapi tetap setelah pecah telur, setelah lega, 1 kali 24 jam berikutnya ada yang dia pikirkan berikutnya. Apa teman-teman? Pecah lebih banyak telur. Kemarin gue udah first case nih. Second case gue ada di siapa ya? Gimana ya caranya? Case ketiga gue gimana ya? Gue kayaknya mau. Jadi apinya udah ada, nyala, teman-teman harus kipas lebih kenceng lagi. Ini momen di mana kita biasa kenal kayak bisa disebut sebagai AA, agentnya active agent. Saya nggak ngomongin KPI, teman-teman. Bener, sekali lagi saya nggak ngomongin KPI. Ngomongin buat teman-teman, buat bisnisnya. Ayo, bantu lagi mereka. Bantu mereka punya leads, walaupun sudah ada, tapi diatur sedemikian rupa agar mereka jalanin aktivitas dan case-nya lebih banyak. Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tergantung ya, mau sampai berapa gitu. Yang retail mau sampai berapa. Itulah adalah ajang untuk dia belajar. Dia tahu penolakan itu kayak apa, dan segala macam ada di situ. Lepas dari yang satu ini, akan pindah kemana teman-teman? Level berikutnya. Namanya pecah telur emas. Ini adalah di mana momen orang punya case, nggak cuma yang kecil-kecil. Dia udah mulai ngerangkak naik. Average case size-nya, preminya, makin lama makin naik. Yang di Uber udah makin lebih prestis. Kalau teman saya bilang Bang Tamrin prestise gitu ya, udah lebih prestis. Apa yang di Uber? Yang di Uber adalah MDRT dan seterusnya. Kenapa kayak begitu? Iya, biar nggak closing-nya 100 biji gitu ya, banyak banget gitu. Tapi lebih yang 100 biji juga nggak apa-apa gitu, bantuin orang kok ya tetap aja. Cuman ada closing yang memang secara segmented marketnya yang kakap-kakap, pecah telur emas. Perlu nggak? Seharusnya perlu. Kenapa perlu? Kok perlu, Pak Nek? Nggak apa-apa. Kalau saya jago retail aja. Gini teman-teman, umumnya orang join di bisnis ini, dia akan melihat kayak apa sih leadernya, kayak apa sih yang ngajak.
Yang ngajak jago nggak komunikasinya? Jago. Jago nggak pecah telur? Jago pecah telur. Jago nggak dia jualan? Jago. Kalau dia jago jualan, artinya dia udah pernah pecah telur dan dia punya pecah lebih banyak telur, gitu ya ceritanya. Tapi dia bisa nggak ngelakuin untuk jadi MDRT aja? Bisa. Ini kan jadi enak untuk si anak baru ini untuk belajar, benar ya? Jadi kita yang harus jadi contoh, teman-teman. Kita udah berhasil pecah telur, pecah lebih banyak telur yang active agent, tapi kita juga bisa punya case dengan premi-premi yang besar. Buat belajar loh. Dan itu harus jadi contoh. Kalau ada, wah, saya kurang jago di situ. Inilah enaknya bisnisnya ada di sini, ya, di bisnis asuransi ini. Teman-teman, dalam satu tim gaspol gede, pasti ada yang jago A, ada yang jago B, ada yang jago C. Nah, inilah sharing ilmu, sharing informasi ada di situ, teman-teman. Oke, tolong pastikan 4 langkah ini dijalanin. Karena itu baru 3. Betul. Ini yang keempat, teman-teman. Peternak petelur. Bener deh. Kalau nantinya ngandelin terus-terusan case-case retail atau case-case jumbo, kakap, pasti ada batasnya. Saya nggak bilang sesegera mungkin habis batasnya, enggak. Tapi pasti ada batasnya. Jadi teman-teman mesti paham, ada batas bukan kemampuan, ada batas market kita, gitu ya. Ada kok Pane leader yang udah bertahun-tahun nggak habis-habis marketnya. Iya, cuman kalau dia nggak punya tim, mabok juga nanti habis itu nggak bisa berkembang banget. So dia tetap harus punya peternak-peternak yang lainnya, gitu ya. Makanya saya bilangnya adalah beternak petelur, karena petelur ini adalah yang nanti akan pecah telur lagi, pecah lebih banyak telur lagi, pecah telur emas. Ini adalah satu siklus juga, teman-teman. Jadi pastikan pada saat nanti teman-teman ngajak orang masuk, teman-teman tahu mindset-nya adalah tanggung jawab. Income akan mengikuti. Pastikan dia pecah telur, dia punya dia bisa tiap bulan atau tiap waktu tertentu gitu ya, seminggu sekali gitu ya. Dulu disebutnya apa sih seminggu sekali? One day one case gitu ya. One day one case boleh kalau mau bikin kayak begitu, sesuaikan aja. One day one case selalu ada closingan gitu ya, selalu ada rekrutan dan bisa punya case-case yang gede. Ini akan ngebuat kereta Shinkansen-nya, buset deh, lokomotifnya gede-gede banget itu, kenceng-kenceng banget. Itu akan ngebuat makin lama makin kencang karena akan banyak orang mau masuk ke sana. Teman-teman kalau ditanyain ya, ada kereta Parahyangan sama kereta cepat Bandung, sudah jelas lebih mahal kereta cepat Bandung yang belum jadi itu tentunya. Kalau nanti udah jadi, orang akan pilih kemana? Orang-orang yang punya pemikiran ingin cepat sampainya, ingin merasakan kenikmatan di ujung sana gitu, cepat nyampe Bandung dan segala macam, ya tentu dia akan naik kereta cepat Bandung, bukannya Parahyangan. Parahyangan mungkin berapa ya? Udah lama nggak naik kereta itu, 3 kali ya, 3,5 jam kali ya, atau 3 jam gitu ya. Tapi 45 menit lebih cepat nyampe sana, objektifnya nyampe. Tapi butuh lokomotif yang sangat kuat dan sinkron banget biar bisa nyampe sana. Oke, itu yang sama-sama kita harus pahamin sampai di bagian sebelah sini. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya, monggo loh, jangan sungkan-sungkan. Nggak ada? Saya lanjut dulu ya. Nah, dari ini semua, balik lagi kayak tadi itu, ada aja yang ngomong kayak begini. Saya nggak tahu saya harus closing sama siapa. Saya nggak ngerti saya mau ngerekrut siapa. Saya nggak ngerti, wah, kalau udah jawabannya kayak begini, bisa jadi memang orangnya males, dan atau dia nggak tahu caranya. Yuk teman-teman, bantu tim kita. Even teman-teman belum menjadi leader saat ini, pada saat teman-teman ngajak orang ke bisnis ini, teman-teman mesti tahu bahwa setiap orang punya marketnya sendiri-sendiri, punya lingkungannya sendiri-sendiri. Ya, saya mencoba mengenalkan ulang lagi. Yang biasa disebut orang mungkin kenal sebagai ring 1, ring 2, ring 3. Teman-teman, mau nanya dong, ring 1 itu siapa sih? Orang-orang yang kayak gimana sih? Siapa-siapanya teman-teman? Ring 1. Boleh dong open mic? Keluarga. Ring 1 keluarga, terus siapa lagi? Saya sambil minum ya. Siapa lagi? Teman main. Sahabat.
Teman main, sahabat, teman tapi main gitu ya. Apa lagi? Ada lagi nggak yang di ring 1? Lingkungan. Lingkungan. RT RW gitu sama tetangga. Oke. Kalau ring 2 jadi siapa dong? Ayo. Ya, teman. Teman tetangga. Referensi. Oh, temannya teman. Jadi kalau ring 1 teman, tetangga, lingkungan, keluarga, apalagi itu teman SD, teman SMP, teman waktu di rumah sakit bersalin, nongkrong, teman tapi mesra gitu ya. Kalau yang ring 2 temannya teman tapi mesra. Nah, kalau begitu saya mau nanya dong, ring 3 siapa tuh? Referral. Prospek. Tadi katanya ring 2 yang referral. Ini referral. Hot prospect. Kan temannya teman masih temenan kita. Kalau ring 3 siapa? Medsos, ya. Oh, medsos. Yang ring 3 medsos. Boleh. Teman-teman, saya memang belum nulis apa-apa di depan situ. Saya cuma ingin membuktikan. Heno udah pernah lihat ini saya nulisinnya begini. Cuman begini. Ini saya mencoba membuktikan bahwa tidak pernah ada satu kelas pun, ada sesi manapun yang langsung menyebutkan ring 1 sepakat gitu ya, sekeluarga besar mau grup segede apapun, sekecil apapun langsung sepakat ring 1 A, ring 2 B, ring 3 C. Ya, pasti bias sana kemari sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Saya coba bantu. Semoga bisa kepake, semoga bisa ngebantu. Teman-teman, mari kita sepakati seperti ini. Jadi nanti teman-teman tahu kenapa ada tangki air di depan gambar ini ya. Ini Pane ada-ada aja. Tangki air. Sip. Ring 1, tak ganti dulu lah warnanya. Ring 1, itu tolong diisi orang-orang dengan spesifikasi, tanda kutip, spesifikasi berikut ini. 1, tetangga. 2, saudara. 3, teman, mulai dari teman TKA, TKB sampai dengan kuliah, apa kayak terserah. Pokoknya teman kerja kantor, teman tapi mesra, apa kayak semua ada di situ. Boleh dirangkum nggak, Pane? Boleh. Apa itu Pane yang ada di ring 1? Ring 1 adalah semua orang yang kita kenal. Hah? Kok begitu? Iya, ring 1 adalah semua orang yang kita kenal. Ntar saya ceritain ya, kenapa begitu ya. Sambil saya ceritain deh. Ring 1 adalah siapapun yang kita kenal. Kayak gimana maksudnya siapapun yang kita kenal? Saya ambil contoh. Di komplek ini ada 79 rumah. Yang ngisi itu sekitar 50-an. Dari 50-an, 15-nya itu dekat. Saya kenal dekat, saya bisa cekikik sama mereka, saya bisa nongkrong sama mereka, kadang kayak kapan itu barbekyuan prokes bareng-bareng gitu ya. Aneh juga ya, makan begitu berjarak 3 rumah, itu jauh-jauhan duduknya. Saya bisa begitu tuh, ber-15-an ada yang kayak gitu. Sisa 30-an, 35 kepala keluarga yang lain, kalau ketemu cuman Pak, Pak, Rita, si Pak, duluan Pak, yuk, bro, gitu doang. Yang 30-an. Saya menempatkan ring 1, terserah saya mau dekat apa enggak. Intinya yang saya kenal misalkan Pak Daud gitu. Saya tahu namanya dia Pak Daud, dia nggak kenal sama saya, bodoh amat. Pokoknya saya tahu siapa dia. Dia adalah blok H7 misalkan gitu ya, namanya Pak Daud. Ya sudah, kenal dekat nggak dekat, semua saya taruh di dalam list ring 1 saya. Semua yang saya kenal. Kalau saya kenal, artinya definisinya, saya bisa temuin dia, saya bisa samperin dia, saya bisa colek dia, saya bisa ngobrol sama dia. Saya kenal nggak sama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia? Kenal. Pak Jokowi nggak kenal sama saya. Siapa saya? Kan begitu. Saya kenal sama Pak Jokowi. Saya tahu itu dia presiden. Tapi saya bisa nggak nyolek beliau? Ngedeketin terus, Pak, mau ngobrol gitu. Nggak bisa, teman-teman. Sampai saat ini memang belum bisa. So, nggak usah ditulis di ring 1. Ring 1 adalah siapapun yang saya kenal dan bisa saya samperin, saya deketin, saya kontak, saya colek, saya ajak ngobrol. Mau pakai WA, mau pakai
ngomong secara langsung, mau pakai Zoom, mau pakai Teams, mau pakai Messenger, mau pakai IGDM, mau pakai pager. Emang masih ada yang punya pager. Kayak gitu-gitu, pokoknya semua ada di situ. Paham ya, ring 1 ya? Kita kumpulin semua ada di ring 1. Lah. Kalau kayak gitu, Pak Nek, siapa yang nongkrong ada di ring 2, Pak Nek? Yang ada di ring 2 adalah siapapun yang tidak kita kenal. Hah? Kok begitu? Iyalah. Ring 1 adalah semua yang kita kenal, ring 2 adalah semua yang tidak kita kenal. Maksudnya, jalanlah, anggap nggak ada PPKM, anggap COVID-nya udah nggak ada. Jalan ke sana kemari, jalan ke sana kemari, kalau ketemu orang, ketemu, kenalan, ngobrol. Contoh-contoh begini. Pas kemarin sebelum PPKM darurat dan PPKM level 4, yang kemarin itu ya, iya, PPKM darurat, habis itu PPKM level 4. Sebelum itu tuh, jauh sebelum itu, saya sama anak istri saya, kami cari sarapan pagi-pagi. Tentu prokes, gitu ya. Kami cari sarapan pagi-pagi, naik motoran bertiga, gitu ya. Motoran deket kok jaraknya. Terus nyampe di satu, Lontong Medan ya? Ya, Lontong Medan gitu ya. Lontong Medan. Istri saya makan di situ, saya nggak makan, saya temenin aja. Tiba-tiba datang ada ibu-ibu jerocos gitu. Udah buka lagi gitu ya. Emang buka, pokoknya dia si ibu-ibu ini sama pedagang nyerocos berduaan. Entah gimana ceritanya, istri saya cengenges. Ketawanya sebenarnya begini nih. Rame banget ya ibu di belakang. Saya ngeliatin dia nih kayak begini nih. Lalu kenapa cengenges? Harusnya kenalan dong. Mukanya dia langsung pucet. Istri saya langsung mukanya pucet. Kenapa pucet? Ya, kena lagi lah. Lakinya begini amat. Saya bilang sama dia, kamu nimbrung, ngobrol, kenalan. Kenalannya nggak apa-apa belakangan. Yang penting nimbrung aja. Mau nggak mau, istri saya tunduk atas perintah suaminya. Bercanda. Dia noleh, ikutan nimbrung. Hahaha gitu ya. Gara-gara apa gitu yang dia omongin. Ngomongin tentang, mau penerapan PPKM darurat gitu ya. Udah ada gosip-gosip gitu. Apa mau lockdown? Apa gitulah kira-kira. Dia nimbrung gitu. Saya agak ngejauh posisinya. Akhirnya mereka pada saling ngobrol antara si ibu-ibu itu, istri saya sama yang dagang, semuanya ibu-ibu di sana. Pas sudah mau pulang, pada saat mulai bayar-membayar gitu, saya bilang sama dia begini, udah ngobrol apa aja, Mah? Itu bisa Mangkabayan bisa ngirimin delivery pesan makanannya dan ada diskon kalau begini katanya. Dalam pikiran saya diskon aja, lo pinter ya, siap. Saya bilang, udah dapat belum nomor teleponnya? Terus dia ngeliatin saya kayaknya yang, ya kok pakai nomor telepon? Saya bilang, dapetin nomor teleponnya. Ngomong apa? Kata istri saya. Anak saya cuma cengengesan yang ngeliatin ibunya dipaksa untuk begitu. Saya bilang, ngomong apa? Ya ngomong itu tadi apa? Yang diskon-diskon itu. Ya itu Mangkabayan. Dia udah minta tukeran nomor telepon. Bilang, mau nanya gimana caranya bisa dapat diskonan dari restoran Mangkabayan itu. Akhirnya dia bilang, Mbak, aku minta nomor teleponnya dong buat nanya-nanya nanti kalau sisilah itulah si Mangkabayan itulah, dia ngomong gitu singkatnya. Dapat tukeran. Begitu naik motor saya tanya, dapat. Mantap. Teman-teman, case kejadian hari itu, selain saya melatih istri saya cuma ngasih tahu, saya sedang memaksa istri saya untuk terus memenuhi ring 2-nya dia. Seminggu minimal 1. Tapi kan nggak mungkin jalan-jalan terus, Pane. Ini kan PPKM, udah darurat, level 4, level 3, ntar naik lagi misalkan ya, amit-amit. Ya bisa lah, kan ada sosmed. Emangnya nggak bisa? Teman-teman, saya pun kadang berburu di sosmed. Saya ada yang namanya stupid bejo. Saya nggak ngomong gimana-gimana, tapi namanya memang stupid bejo gitu ya. Di salah satu dia influencer untuk bikin film. Saya kenalan sama dia. Saya nggak kenal sama dia sebelumnya, tapi saya tahu saya harus nambah orang untuk kenalan, untuk menambah ring 2 saya. Dan saya kenalan, saya japri dia, saya DM, akhirnya cekakak-cekikik ngobrol dan dapat nomor telepon. Beberapa influencer motor akhirnya juga seperti itu. Beberapa penggiat yang lain juga begitu. Beberapa yang artis-artis kayak gitu juga ada gitu ya. Saya coba berkomunikasi sama mereka.
Ternyata baik-baik saja dan saya nggak digebukin, teman-teman. Alhamdulillah saya nggak digebukin. Karena memang mintanya baik-baik, ngomongnya baik-baik. Idenya adalah seperti ini. Saya gambarin ya teman-teman. Izin nih saya gambarin nih. Biar kebayang teman-teman. Pada saat orang join di bisnis ini, mereka pasti punya ring satunya. Pasti mereka punya. Kan kita punya namanya misalkan gini. Kamu punya 100 bank nama? Punya. 100 bank nama siapin. Udah ditulis semuanya. 100 bank nama itu kalau di water torrent, teman-teman yang lihat nih, gentong aluminium di depan teman-teman namanya water torrent. Di Indonesia lebih banyak warnanya yang kuning. Ya kuning apa oranye itu ya, ada gambar penguinnya kayak gitu. Ini yang kebetulan yang stainless, ada juga si penguin. Lah malah jualan water torrent. Anggaplah ya, si ring satu itu kalau orang baru join, dia punya sekitar segini nih. Ya, ini isinya bagian paling bawah adalah ring satunya. Kalau ditanya, mungkin nggak dia punya kenalan sampai 10.000? Wah, nggak tahu ya. Follower bisa aja 10.000, tapi yang benar-benar kenal dekat, masa sih sampai 10.000? Jarang banget orang ada yang kayak begitu. Mungkin cuma berapa puluh atau berapa ratus. Itu adalah ring satu. Walaupun dia kenal nggak kenal. Jumlahnya mungkin cuma berapa ratus atau paling banter 1.000 awal atau 2.000 lah maksimal. Ini semua adalah yang ada di golongan ring satu, teman-teman. Kalau saya analogikakan begini, ini tangki air kan selalu dipakai, teman-teman ya, di kontak maksudnya, di kontak apa kabar gitu, mau ngobrol, mau ketemuan, di prospek lah istilahnya. Pasti habis apa enggak? Pasti habis. Jumlahnya pasti akan turun. Kenapa? Akan ada akan ada yang dipakai. Jadi istilahnya ya airnya keluar. Jumlahnya mulai berkurang. Idenya di ring 2, kenapa ada ring 2 dan semua yang tidak kita kenal? Ini adalah aktivitas untuk terus menambah jumlah leads-nya. Ini semua yang saya gambarin berwarna merah, ini adalah ring 2. Datangnya dari orang-orang yang nggak dikenal. Saya urak-urak semua. Kenapa begitu? Jumlahnya pasti lebih banyak, teman-teman. Ring 2, semua orang yang nggak kita kenal itu bisa kita prospek, minimal kita kenalan dulu. Mungkin dia nggak bisa closing, mungkin dia nggak bisa direkrut, tapi mungkin ada saudaranya. Hitung-hitung yang paling gampang adalah nambah teman. Istri saya jadi kerajinan sekarang. Kalau misalkan lagi terpaksa harus jalan kayak ke pasar, kalau ketemu sama orang, senyum, nanya beli apa, segala macam. Saya bilang, bisa juga dia kayak begitu. Tadinya kalau ketemu sama orang, kalau bisa, orangnya pingsan ngeliat dia. Galak kali ya. Enggak sih, bukan galak, cuma kayaknya dia nggak pingin diganggu. Sekarang, dia malah ngegangguin orang, kenalan terus sama orang. Saya liatin, ya lumayan lah ya, hidupnya berubah lebih ceria, gitu, kenal sama orang, ketawa ketiwi, dan saya juga happy ngelihatnya. Ya, dia bisa belajar. Moga-moga dia punya bisnis yang bagus gitu ya. Nah ini ring 2-nya teman-teman. Ring 1 pasti lebih sedikit, ring 2 banyak banget. Tinggal kemauannya nggak. Kita sebagai individu atau tim kita atau kita sebagai leader untuk memastikan bahwa ide itu jelas di kepala mereka. Ring 1 lu pasti punya. Jumlahnya terbatas. Akan habis pada waktu dipakai, sedikit demi sedikit dipakai itu artinya dihubungin. Ring 2 itu unlimited. Tapi tetap harus dimasukin ke dalam tangki air tersebut. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini adalah satu proses untuk terus memastikan tangki air ini penuh. Kenapa? Tangki air ini harus penuh. Kalau dia nggak penuh, pas begitu dipakai, terus-menerus, lama-lama habis. Ntar akan ada tiba waktunya dia ngomong kayak begini. Aduh, bos, nggak ada yang bisa lagi kontak. Habis. Jitak palanya, teman-teman. Kenapa dibilang jitak? Karena seharusnya kalau teman-teman ngajarin bagian ini, teman-teman akan ngomong kayak gini. Gimana? Udah habis yang mau dikontak? Iya, habis. Ring 1 habis. Habis. Ring 2 habis. Habis. Berarti lu nggak aktivitas kenalan sama orang baru. PPKM, bos. PPKM. Darurat loh, darurat. Level 4 deh, atau level 3. Nggak bisa kemana-mana. Makan 30 menit. Alasan aja. Emang nggak ada sosmed yang buat kenalan? Iya sih, bos. Males. Ceritanya begitu. Ya, bercandaan saya begitu. Artinya teman-teman jadi tahu nih, kalau sampai ring 1-nya habis, ya wajar aja, nggak ada yang salah. Tapi ring 2 tidak akan pernah habis.
pertanyaan, Nek, itu si ring 2-nya kapan itu ngumpul di situ aja? Enggak. Jadi kayak misalkan istri saya tadi dia barusan lewat, si ibu atau mbak yang di Lontong Medan itu tetap di ring 2-nya dia. Saya tetap minta dia untuk nulis di dalam handphonenya R2 titik namanya. R2 strip namanya. Kapan dia harus dirubah jadi ring 1 pada saat dia kontak pertama. Kontak pertama tuh maksudnya gini, aku mau ngobrol dong gitu, ada sesuatu nih aku pengen ceritain, misalkan kayak begitu. Itu persiapan dia prospecting, dia langsung masuk ke dalam ring 1. Tapi selama dia cuma kenalan, tukeran nomor telepon terus nggak diapa-apain, ring 2, diam aja terus di situ. Paham ya teman-teman? Begitu dia pindah mulai di kontak, selesai kontak, biasain aja, rubah jadi ring 1. Ring 1-nya naik lagi, ring 2-nya habis, terus begitu. Tapi jangan khawatir, ring 2 selalu ada di mana-mana. Nenek, terus itu si ring 3 apaan? Ring 3 referensi teman-teman, gak usah susah-susah. Referensi ini bisa didapat dari ring 1. Ring 2 yang sudah jadi ring 1 itu juga bisa ngasih referensi. Segampang itu kok teman-teman. Jadi nanti dia akan datang di bagian sebelah sini. Yang paling atas warna hitam. Ya, itu referensi. Boleh ada yang nanya teman-teman? Berurutan berkaitan dengan ring 1, 2, dan 3 ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan aja, ring 1 apa? Semua yang kita kenal. Ring 2 apa? Semua yang kita nggak kenal. Ring 3 apa? Yang bisa ngasih referensi. Selesai. Kalau ada pertanyaan kayak begitu, enak teman-teman. Jawabannya sinkron. Satu grup besar ini, tim Gaspol sinkron. Apa? Ring 1 apa teman-teman? Open mic boleh? Kita kenal. Ayo, ring 2 apa teman-teman? Ayo yang lain, teman-teman. Teman-teman yang nggak dikenal. Teman-teman yang nggak dikenal. Kita nggak kenal. Ring 3 apa teman-teman? Referensi. Mantap, udah jawabannya cuma itu. Selesai. Idenya juga jelas. Ya, idenya juga jelas. Ring 1 ada dari kita, pasti akan habis. Bisa diisi dari ring 2. Ring 2 unlimited. Ya, ring 2 akan unlimited. Begitu dia di kontak, dia pindah ke ring 1. Ring 1 naik, dan seterusnya. Muternya begitu aja. Teman-teman, saya percaya. Teman-teman seharusnya paham urut-urutan ini. Oke? Nah, itu ada gambar apaan itu? Ada gambar puding kayaknya. Mohon maaf, itu bukan puding, teman-teman. Itu adalah filter air. Yang ini nih yang saya buletin warna hijau, ini adalah filter air. Mohon maaf ya, lapar ya. Filter air ini adalah proses screening. Sebanyak-banyaknya orang dimasukin ke dalam toren ini, di dalam tangki air ini, sebanyak-banyaknya, sok, monggo, masukin. Saya orang yang kayak begitu. Saya kenalan di Bogor sama drivernya yang bukan CEO-nya Daikin. Ya, di Bogor apa namanya? Apakah namanya Kak? Kuntum Farm. Nah, itulah Kuntum Farm di Bogor itu. Saya lupa namanya Kuntum apa Farm gitu. Itu aneh itu tempat ya. Dia yang nyediain kambing, dia yang nyediain makanan, kita yang bayar, kita ambil susunya, kita yang bayar juga. Hoki. Untung banget tuh tempat. Nah, waktu saya datang ke sana, saya kenalan sama driver, dia kayaknya mundur, salah, nabrak, terus dia celingak-celinguk, panik, nggak panik sih, mobilnya baret gitu, terus saya tanya segala macam, dia bilang nggak apa-apa Pak, ini mobil sewa kantor kok gitu ya, terus segala macam, terus saya tanya, ini siapa bosnya gitu, karena ketahuan memang dia supir gitu, siapa bosnya? Daikin gitu, siapa? Yang punya? Oh, yang punya, saya bilang, oh CEO maksudnya. Habis itu saya memang kenalan sama si drivernya, saya nggak tahu nomornya aktif apa enggak, sekarang udah lama nggak kontak. Tapi habis itu saya juga ketemu sama orangnya gitu, ngobrol sebentar, dan saya kebetulan kenal sama salah satu yang punya toko di Kelapa Gading, dia rekanannya Daikin. Orang ini juga orang kepercayaan, orang kesayangan gitu ya, si Ingkoh ini pernah dibawa ke Daikin Thailand dan segala macam. Waktu saya sebutin nama Yusuf Amukti, dia kenal gitu, oh Yusuf ya segala macam, bla bla. Dan ngobrol lah di situ, kenal di situ, dan segala macam lah cerita-cerita kayak begitu. Artinya teman-teman, saya ada nomor telepon drivernya, saya ada yang bosnya gitu. Artinya tinggal teman-teman ngefilter aja. Sebanyak-banyaknya kenalan, kayak ngeraup sebanyak-banyaknya, tapi memang nggak bisa dipakai semuanya. Fungsinya filter itu teman-teman, check and recheck di sana. Tapi bukan artinya beneran nggak bisa dipakai loh. Enggak kok,
bener. Satpam saya kenal sama yang punya developer di depan. Alah, namanya Rahadi Ramelan. Saya pernah diketemuin pas dia lagi ada acara warga. Dikenalin, Rahadi Ramelan, itu menteri kalau nggak salah ya, menteri era dulu gitu ya. Satpam saya kenal. Bapak nih, Pak Hardi gitu. Pak gitu, kenal gitu. Ini warga di komplek dalam. Oh iya Pak, Bang. Habis itu kita ke masjid bareng-bareng. Udah agak lama waktu itu, sebelum COVID, jauh sebelum COVID. Dari situ bisa dikenalin. Satpam loh teman-teman. Mungkin kita nggak bisa rekrut atau jualan ke semua orang. Tapi kadang kita nggak pernah tahu kita bisa diketemuin sama siapa dari orang-orang tersebut yang kita kenalan cukup banyak itu. Ya, so jangan sampai saya nggak mau kenalan sama ini sama itu. Nggak, kenalan aja sebanyak-banyaknya. Catat aja sebanyak-banyaknya. Saya kalau nggak usil, teman-teman saya usil sebentar ya. Sebentar aja saya usil. Kontak saya, walaupun nggak semuanya bisa saya hubungin tentunya, setidak-tidaknya sekarang saya ada sekitar, punten sebentar, ada sekitar hampir 5.000-an kontak. Saya nggak bilang semua yang bisa dikontak, maksudnya nggak bisa dijadikan bisnis, nggak semuanya. Tapi kadang ada yang kita nggak kepikiran, tapi dia bisa ngenalin ke orang yang lain. So sikap atau mental ini yang harus dijaga, teman-teman. Ini saya save gambarnya. Kita lanjut, teman-teman. Saya clear. Oh iya, ketinggalan satu. Ini apaan sih, Pak nih? Di bawah itu adalah mesin pompa. Ya, mesin pompa. Aktivitasnya nanti tinggal dikreasin aja. Apa aktivitasnya yang ngebikin proses datengin orang ini lebih banyak, ngeprospek untuk direkrutnya lebih banyak. Ya, contohnya kayak BOS, gitu ya. BOS sendiri juga nggak apa-apa. Ataupun kalau untuk jualan dia ke arah CG, ya. Jadi itu lebih kepada arah aktivitas. Jadi kalau kita ngomongin tentang yuk ngerekrut, teman-teman, banyak banget yang bisa kita ambil marketnya, tapi tolong pastikan nggak semua memang mungkin cocok untuk kita rekrut. Sesuaikan juga dengan profil kita. Biasanya kalau kita adalah mamah muda gitu ya, saya nggak tahu singkatan yang lainnya. Kalau kita mamah muda, kita akan cari yang gerombolannya sama. Kita dulu mungkin pilot, kita mungkin akan cari yang lingkungannya sama. Pilot, pramugari, ATC, mungkin gitu kali ya, dan segala macam. Dokter akan ngumpul sama dokter. Sama aja, trainer akan nyari trainer, recruiter, ABD, kurang lebih akan jadi sama, kurang lebih ke sana arahnya. Apalagi ya kurang lebih sama lah ya teman-teman, dokter, perawat, dan yang lainnya. Oke, itu ngomongin tentang market aja. Nah, di bagian sebelah sini teman-teman ya, ini agak penting juga nih kalau teman-teman mau melakukan prospek, baik jualan ataupun rekrut. Ada beberapa yang saya gambarin, yang saya tulis pakai font berwarna merah. Ini biasanya akan dijadikan patokan. Teman-teman, saya ngambil yang paling pertama, usia. Saya hanya menyarankan, nggak selalu benar, tapi menyarankan aja. Kalau teman-teman usianya 30 deh ya, biar enak, gampang. Kalau teman-teman usia 30, carilah tim yang mau direkrut setidak-tidaknya, setinggi-tingginya usia 35, dan yang di bawahnya 25. Jadi jedanya rentangnya 5 tahun. Bisa nggak yang 30 ngerekrut 40? Bisa sih. Bisa nggak yang 30 ngerekrut yang 20? Bisa sih. Yang 60 ngerekrut 20? Bisa sih. Nyambung nggak nyambung? Lain cerita. Jadi apa yang harus dilakukan? Usahakan aja rentang jaraknya cukup pendek. Teman-teman yang 30 ngerekrutnya ke 35 atau 25. Tapi ingat ya, jangan pernah kejadian kayak gini. Saya usia 30, saya ketemu sama satu calon kandidat gini ya, teman lama saya, teman saya atau apa dah, dikasih referensi. Namanya siapa? Namanya Audi. Usianya berapa? 24 tahun. Terus kita tanya, kamu Audi, kamu usia berapa? Saya 24 tahun, Bang. Ke saya gitu, 24 tahun, Bang. Wah, saya 30, dia 24. Selisihnya 6. Wah, maaf ya.
kamu nggak cocok jadi timku karena selisih usia kita adalah 6 tahun. Teman-teman, usia kita naik, dia juga naik. Begitu aja kejar-kejaran nggak mungkin. Jadi jalan begitu aja. Nggak perlu saklek gitu amat kali, gitu ya. Jadi kalau dia usianya 24, 23, boleh nggak? Ya boleh aja, asal nyambung. Asal nyambung. Ini cuma sekedar saran, ya. Lalu yang berikutnya, ganti warna. Gender ini nggak kok begini jelek amat warnanya. Gender ini nggak selalu mutlak gitu ya. Perlu nggak diambil? Enggak. Ada kok leader-leader yang kalau mau rekrut cewek apa cowok, apa aja terserah gitu. Tapi kalau usia tolong dipastikan nggak terlalu jaraknya jauh ya teman-teman, biar gampang gitu komunikasinya. Gender di sana. Race itu ras. Jarang ada yang make. Walaupun pernah saya ketemuin waktu saya coaching ada satu dua leader yang memang mereka mencari ras-ras tertentu. Kebetulan pinginnya ras Sumatera. Ngeri banget saya bilang. Kenapa nyari Sumatera? Tangguh. Mereka adalah petarung. Oke, saya bilang siap. Tapi ujung-ujungnya nggak gitu-gitu amat kok. Ras nggak begitu pakai ya. Berikutnya ada marital status gitu ya, status pernikahan, jumlah anak, pekerjaan, annual income, education level, living status, political religious affiliation, pandangan politik dan pandangan agama gitu ya, atau terkaitan agama ke apa gitu, itu agak jarang dipakai sebenarnya teman-teman. Tapi pernah ada, nanti saya ceritain ya. Social class A to D. Saya nggak perlu, gini, teman-teman nggak perlu sedetail itu bikin, ditulis, diurek-urek gitu. Yang ada nggak jalan-jalan, cuman buat gambaran aja, cuman buat gambaran. Ingat ya, cuman buat gambaran. Ada satu leader sekitar 8 tahun yang lalu di satu sesi itu saya sempat nanya gitu, ibu-ibu ini, Bu, saya udah pakai ini agak lama teman-teman, ya, Bu, Ibu kalau berdasarkan yang tadi kita bahas, Ibu mau bangun timnya bentuknya kayak gimana? Udah berjalan sebenarnya timnya dia. Mas Pane, aku pingin timku isinya adalah semua wanita. Usianya jangan jauh-jauh dari aku. Ya paling muda, yaitu tadi 5 tahun di bawah atau 3 sampai 5 tahun di atas. Oh oke, Bu, sip. Tapi perempuan semua, Bu? Iya. Perempuan semua dan saya pinginnya Muslim semua. Wih, saya kaget. Itu 8 tahun yang lalu saya masih terkaget-kaget, teman-teman. Wah, ini kenapa nih begitu? Ya, apa saya salah ngedrive-nya dan segala macam? Dia bilang begitu. Wanita harus Muslim semua di usia yang rentangnya 5 bawah, 5 atas. Oke. Saya mencoba menenangkan diri saya, terus saya tanya, Bu, boleh tahu apalagi filter profilingnya Ibu? Kalau bisa mereka sudah punya suami satu aja, gitu ya. Lucu juga nih Bu ya, bercanda gitu ya. Punya suami satu aja, anaknya minimum 1 lah. Pekerjaan nggak apa-apa, PNS dan segala macam dan bla bla bla. Terus pendidikan dia ya SMA atau kuliah nggak apa-apa lah, atau kejuruan. Living status dia nggak terlalu mikirin, tapi yang religious affiliation dia merujuk kepada salah satu partai pada waktu itu. Ada gambar padi kapas warna putih, kurang lebih seperti itu gambarannya pada waktu itu. Dan saya tanya, Bu, boleh tahu apa pertimbangan Ibu membuat profiling seperti ini? Jawabannya kayak begini, teman-teman. Dan ini bikin saya lega. Mas Mane, aku pingin fokus di produk syariah. Aku pingin nanti aku punya agensinya adalah full syariah. Kita memang jualan kepada semua masyarakat Indonesia, tapi aku pingin timku isinya adalah sesama wanita dari area yang sama, jadi satu daerah kabupaten ya, apalah gitu ya, kabupaten yang sama, kok kabupaten ya, provinsi yang sama, bukan provinsi, satu daerah yang besar yang sama. Dan itu isinya wanita Muslim semua. Oh, ingin bikin agensi syariah. Akhirnya saya lega. Saya lega karena saya waktu itu masih takut aja gitu. Awal-awal kok itu awal-awal baru 3 tahunan, 4 tahunan saya ada di industri, saya takut salah aja, saya ngelangkah gitu ya. Ternyata maksudnya dia adalah ingin agensi syariah. Sampai hari ini agensinya besar, agensi syariah terbesar juga.
Saya pernah datang ke kantornya, memang benar teman-teman isinya ibu-ibu semua gitu ya. Saya sampai habis itu besok-besok tim saya yang perempuan aja deh yang datang, saya juga aneh gitu ngerasanya gitu ya. Bukan mereka yang aneh, saya yang ngerasa aneh gitu, rasa laki-laki sendiri. Tapi pada waktu dia secara spesifik menentukan who is yang saya mau rekrut, usianya dan segala macam, amazingly si ibu ini ngumpulin orang-orang yang sesuai yang dia pinginin. Ya, tim Gaspol pasti juga pasti punya tuh preferensi, kecenderungannya pinginnya yang ngumpulinnya kayak begini. Maka lihat deh, tim Gaspol hari ini isinya kurang lebih itu adalah gambaran yang dahulu mungkin sudah tercreate, perlahan-lahan itu mulai kejadian. Dan saya rasa kayaknya sudah kejadian, bukan mulai kejadian, sudah semakin kejadian, gitu ya. Asal kita tahu siapa yang mau kita sasar. Coba bayangin kalau misalkan ada kejadiannya kayak gini. Kamu mau ngerekrut yang kayak gimana? Wah, siapa aja. Selama dia manusia, menghembuskan nafas, napak bumi, perutnya nggak bolong, punggungnya nggak bolong, maka saya rekrut. Punya KTP. Lolos Tenggarai AJI. Lah, repot. Bukan repot sih. Maksudnya, kacau banget. Dia punya target membabi buta ke sana kemari. Begitu ditanyain, kamu ada yang udah diprospek belum? Buat kenal lebih lanjut sama bisnis kita. Nggak ada. Nggak ada yang cocok. Ya nggak ada yang cocok. Orang nembak ke segala penjuru. Burung juga belum tentu kena. Gitu ya teman-teman. Jadi tolong dipastikan bahwa teman-teman paham bahwa kita tetap butuh menspesifikkan target kita. Siapa yang mau kita ajak kenal sama bisnis ini. Ya. Masalah dia adalah orang yang tertutup, terbuka, gabungan terbuka dan tertutup. Saya lebih sering dengar gini lah. Saya nggak mau bilang bahwa orang tertutup, orang terbuka gitu ya, orang yang gampang bergaul, sukses di bisnis ini. Nggak juga. Orang yang nggak bisa ngomong, di kehidupan sebelumnya nggak bisa banyak ngomong gitu, nggak bisa kenal sama banyak orang, di bisnis ini jadi nggak sukses. Nggak juga. Malah saya kebanyakan melihatnya begini. Orang-orang yang dulu sifatnya atau kecenderungannya tertutup, nggak mau ngobrol sama orang, begitu kenal sama bisnis ini, begitu nyemplung di keluarga yang environment-nya seru gitu ya, yang komunikatif, dia berubah loh teman-teman. Jadi saya adalah penganut paham orang bisa berubah. Jadi jangan kamu kayaknya orang tertutup, kamu nggak cocok di bisnis ini. Enggak, bisa aja dia tertutup karena lingkungannya dia membuat seperti itu. Coba kalau ada orang finance cekakak cekikik ngegosip, berantakan teman-teman. Orang HRD kayak begitu berantakan. Mereka rata-rata mungkin orang yang tertutup. Tapi begitu dia dicemplungin ke environment kita, bisa jadi dia cuawaan juga gitu. Maksudnya dia bisa ngobrol ya. Jadi tolong jangan terbatas dengan hal-hal seperti itu. Oke, teman-teman. Salah. Ini sebenarnya saya mau bahas, cuman waktunya nggak begitu cukup. Ini adalah gimana caranya sebenarnya kita bisa melakukan dengan kalau kita udah punya profiling yang ini nih, profiling yang bagian ini spesifik who, terus psikografi dan yang lain-lainnya, kita bisa bikin iklan untuk ngajakin orang ke bisnis ini. Tapi waktunya nggak cukup dan ini panjang sekali, ini teknis sekali. Kenapa saya menampilkan Coach Johannes Gierpauli 2018 saya ada di waktu 2018 itu saya masih ada di AXA, saya disponsorin untuk diikut seleksinya di Gratio Business Coaching ini. Saya lulus di sana, pada waktu itu saya disyaratkan harus meninggalkan AXA untuk bareng sama Gratio, tapi akhirnya saya tetap ada di AXA, saya meninggalkan kebalikannya, saya jadi ninggalin Gratio. Jadi ini ada beberapa materi yang bisnis coach di sana, bikin bisnis autopilot ada di sana. Saya nggak sempat bahas untuk hari ini, mungkin nanti kita akan di sesi yang terpisah, nggak apa-apa ya teman-teman. Saya lanjut dulu. Kenapa saya memilih akhirnya saya lanjut selain waktu, saya cuma mengasih tahu begini. Untuk orang tertarik masuk ke bisnis ini, sebenarnya udah nggak neko-neko lagi kok. Apalagi teman-teman ada di tim Gaspol, nggak perlu neko-neko. Biasain aja main di storytelling. Saya ngelihat sebagian besar postingan, kalau ini kita ngomongin sosmed ya, kalau ngomongin sosmed,
postingannya teman-teman di tim Gaspol isinya adalah storytelling, aktivitas sehari-hari, aktivitas bersama dengan tim, apalagi yang video-video yang baru aja dirilis sama tim Gaspol, itu keren banget. Artinya orang akan melihat bahwa nih video yang punya mimpi, judulnya apa kemarin, jadi ngeblank, jadi lupa, yang bangun tidur, aktivitas, nyiapin, nyampe kantor, begitu lagi, diulang lagi. Wih, keren banget teman-teman. Maksudnya storytelling itu membuat orang, ada apa sih di sana? Gue pengen tahu, apa benar kayak begitu? Gue pengen tahu dong, segala macam. Orang jadi kepo. Storytelling ini kalau salah dipakai jadinya buat ngegosip. Itu kan ngegosip storytelling, menceritakan cerita orang lain, kan itu jadi salah pakai gitu ya. Tapi storytelling itu bisa dipakai untuk yang benar dan menceritakan. Contoh storytelling di bisnis ini. Yang paling sederhana gimana ya? Misalkan gini, saya Pane new kid on the block di tim ini, di tim Gaspol. Terus saya bilang begini, dulunya saya orang tertutup. Saya bilang gini, dulu saya nggak pernah nyangka saya bisa posting di sosial media, di Instagram. Saya itu kalau bisa orang nggak usah tahu apa aktivitas sehari-hari saya. Tapi di sini saya ketemu sama teman yang bla 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 bla, membuat saya jadi sangat happy sekali, dan bla 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 bla. Ini adalah keluarga baru saya. Ini adalah keluarga kedua saya. Satu postingan itu ngaruh apa enggak? Belum. Yang kedua, hari ini saya belajar banyak bahwa ternyata dunia sebegitu luasnya. Ini bahasanya kok norak banget gitu ya. Cuma kira-kira kayak gitu deh ya. Dunia sebegitu luasnya. Ternyata ada satu profesi yang bisa ngebantu orang. Ceritanya kayak begitu. Udah mulai orang kepo, ini lo kenapa nih? Yang ketiga, ada lagi. Hari ini saya ketemu sama orang, saya cerita, tapi ditolak. Nggak apa-apa. Saya coba untuk tetap mengingatkan dia, bla bla bla. Nggak usah jualan teman-teman, nggak usah bilang mengingatkan pentingnya proteksi. Mungkin nggak kayak gitu, cuman saya akan tetap keep contact dan memastikan dia selalu ada di dekat saya. Ceritanya kayak begitu. Yang keempat, kelima, keenam, lama-lama orang lihat nih, lu kenapa sih Nek? Lu dulu nggak pernah posting-posting, lu sekarang kenapa lu? Lu sama tim lu tuh tim apaan sih? Oh, ini tim gua, tim baru gua. Lu asuransi ya? Jawab yang tegas teman-teman. Iyalah, asuransi. Jangan ditanya, lu asuransi ya? Oh bukan, ini jasa keuangan non perbankan. Hah? Apaan tuh? Ini udah lebih dari 200 tahun. Kelas dunia. Nggak usah jawab yang lebay gitu teman-teman. Jawab aja, iya, Manulife, asuransi. Kalau itu saya ya, saya nggak tahu kalau teman-teman kayak gimana. Jawab aja. Tapi orang pasti akan kepo. Benar teman-teman, orang pasti akan kepo. Nggak usah jauh-jauh. Saya udah lama sebenarnya sering jalan sama teman-teman saya naik motoran. Baru belakangan aja saya iseng posting kan ada yang motoin gitu. Saya biasanya saya yang moto gitu, tapi ada yang motoin saya naik maksudnya saya posting. Ada aja yang ngejapri gitu. Lu sekarang motoran. Ini udah lama. Ya baru aja sekarang masangnya udah lama banget kali. Waktu kita kasih tahu ke orang gitu ya, waktu kita kasih tahu dalam bentuk storytelling, orang akan nanya. Orang akan kepo, dia akan bertanya. Itu momen yang lebih mudah untuk meyakinkan dia. So teman-teman, storytelling menurut saya sudah ada di tim Gaspol. Mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan teman-teman bisa belajarlah sama banyak master storytelling. Gimana ceritanya kita bisa mempersuasi orang, ngajak orang secara halus untuk kenal sama bisnis kita. Ya, mungkin nanti itu sesi yang terpisah. Kadang saya ngebahas tentang persuasi, basisnya memang NLP gitu. Bisalah kita bahas yang nggak kebirit-birit kayak gini, khusus ngebahas itu aja. So storytelling ini adalah part di mana pamungkas buat kita ngajakin orang. Nggak selalu melulu orang pingin dikasih tahu secara kayak hard sell, enggak. Mereka pingin, kita udah di eranya orang pingin diceritain, lu ngelakuin apa sih serunya di tim lu, apa impact-nya, apa dampaknya lu ada di tim itu, tim apapun, dalam hal ini adalah tim Gaspol, apa dampaknya lu ada di dalam tim itu bagi orang lain.
Apa dampaknya bagi lu sendiri? Apa dampaknya bagi keluarga? Kira-kira kalau gue kenal lebih jauh, apa dampaknya buat gue? Pada saat teman-teman bisa mengartikulasikan itu, bisa menceritakan ide itu, seharusnya orang akan lebih cepat nerimanya. Dan itu akan jadi satu gelombang besar yang gue kepo banget nih sama ini nih. Gue pingin kenal lebih jauh. Saya nggak ngomong viral, tapi sesuatu yang menarik perhatian orang. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mengingat waktu yang juga harusnya sudah lewat, teman-teman, pas banget ini saya ada di terakhir bagian sesi ini. Nanti kalau ada yang kepotong-kepotong, boleh kita lanjut di sesi yang berbeda. Teman-teman, saya ingin ngingetin, per hari ini adalah 4 bulan, 6 hari menuju 31 Desember. Alias 120. Yes. Ini alias juga 128 hari menuju 31 Desember, termasuk Sabtu dan Minggu. Kita potong yuk Sabtu dan Minggunya, tinggal 92 hari. Teman-teman, 92 hari ini kedip, mangap, ngorok, tidur, melek, makan, kelewat, tiba-tiba ada di 1 hari menuju 31 Desember. Bagi yang baru aja join di tim Gaspol, ya di Gaspol lah. Bagi yang sudah cukup lama, ataupun udah lama banget sejak awal tim Gaspol, gasken, Gaspol, gas betot, apapun, gas saja. Saya begitu pertama kali ngeliat ada tulisan nama Gaspol ini, saya ngerasa ini yang pasti ngegaspol nih. Ini ngegas aja nih kerjaannya. So, saya ingetin sekali lagi, 4 bulan kesana lama, padahal tinggal 92 hari. So, saya berharap sekali di waktu ini teman-teman bisa membawa perubahan, bisa mencapai targetnya masing-masing dan targetnya tim secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember, finish yang benar-benar nggak cuma strong, tapi top Marco top, good Marco good, and well Marco well. Itu akhir kata dari saya, teman-teman tim Gaspol. Keep Gaspol. Foto dulu. Terima kasih. Foto dulu, video on, nyalain. Foto dulu, foto. Siapa yang foto, Jo? Lu bisa foto. Gua nggak bisa, gua pakai iPad ini. Bentar, foto dulu. Yang bisa pakai laptop siapa? Bentar. Ini laptopnya agak ini ya. Panji bisa. Bentar dulu, sebentar. Kita lagi di foto. Oke, foto ya. Bentar ya. Agak lama nih. Notebooknya. Banyak nih kayaknya nih. Notebooknya agak lama, sebentar. Oh begitu ya? Oke, 1, 2, 3. Nih. Nah. Bentar, ini baru di-save. Nah. Belum. 1 tab lagi. Ya, sudah. Sip, sudah. Ya, thank you Pak Nek, udah sharing ya. Bagus banget dari kenapa asuransi kerjanya apa, sih ngapain, sampai harus kenapa ada ring 1, ring 2, ring 3, lead generation, bahwa kita tuh nggak akan pernah kehabisan klien. Terus dengan kita mau rekrut tuh, siapa aja sih yang mesti direkrut. Ya gue tambahin, kalau dari gue sebetulnya sama Pak Nek, ya kita rekrut aja gitu ya. Kita kan bukan ahli nujum ya. Jadi ambil aja dulu, siapa tahu mungkin kita malah dapat sesuatu dari dia, jadi sahabat, jadi apa, malah jadi pacar mungkin gitu ya, teman-teman semua ya, yang single gitu kan bisa, pasti dapat sesuatu lah. Pertemuan itu pasti membawa suatu efek, baik itu positif atau itu negatif, tapi kita mestinya positif. Dan memang asuransi adalah pekerjaan yang gimana ya gue ngomongnya, hina ya, orang malu gitu buat ngomong, tapi sebetulnya kenapa sih harus malu gitu, kenapa harus malu, banggalah jadi agen asuransi karena kita bantu orang. Kayak hari ini ada teman kita klaimnya lancar, dikirimin makanan sama kliennya, ucapan terima kasih gitu ya, itu kan kita bikin orang seneng gitu ya. Kayak hari ini juga gue ada isoman klaim 10 juta ya, diganti 10 juta karena kejadiannya dari Juni ya. Dia thank you lumayan banget ya Jo. Jadi nanti gue kalau ada temen yang mau gue kenalin ya. Nah jadi kan nggak akan pernah habis. So bisnis ini bisnis yang nggak akan pernah habis. Ingat dari zaman Perang Dunia sampai sekarang, Manlife tetap ada.
mau Krismon, mau WTC tetap ada gitu ya. Jadi percayalah sama bisnis ini gitu. Pasti bagus kok. Kita nolong orang, hasilnya lumayan. Jualan bisa menghasilkan uang 30, 40, 50 juta buat kita, tapi ketika kita punya tim ya kita mau bermimpi berapa, 200, 300, itu bisa banget dan banyak contohnya. Gitu. Bukan sekedar orang tertentu yang dapat, banyak contohnya. Jadi ya kita ikutin dong kerjaan yang bisa memberikan contoh. Thank you Pane, udah sharing.